Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan ke Simpang Kawat, jangan lupa membawa kundur. Sambutan salam kurang kuat karena makeup sudah luntur. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak raja memotong buluh. Buluh dipotong untuk berburu. Kenapa renda ini jatuh? Karena warnanya tak warna biru. Itu sekedar membalas pantun I love you Pak Ahmad tadi aja. Mudah-mudahan Pak Ahmad sehat badan, murah rezeki, tercapai segala cita-cita. Apa cita-cita Pak Ahmad yo? Hah? Apa cita-citanya? Tahu orang nih Pak Ahmad. Ingin jadi apa Pak Ahmad yo? Gubernur katanya Pak Ahmad. Dibangunnya Islamic Center Pasir Pangarayan terbaik se-Indonesia 2015. Diundang Abdul Somad ceramah setiap hari Rabu malam Kamis, sebulan sekali. Masukkan radio, dimasukkan ke TV Riau. Setiap bulan saya berjumpa dengan Khalifah Ayah Syekh Umar, dengan mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah, dipertemukan dengan masyarakat Rokan Hulu. Tapi yang menikmatinya hanya orang di Rokan Hulu saja. Kita ingin supaya orang dari Bagan Siapi-api sampai ke Tembilahan bisa punya Islamic Center macam Pasir Pangarayan. Setuju? Tapi tak bisa kalau beliau cuma anggota DPR RI Komisi Dunia Akhirat, Komisi Air Mata, karena banyak fakir miskin dan janda-janda yang tua-tua. Maka kalau mau setiap kabupaten kota di Riau punya Islamic Center, punya rumah tahfiz Quran, dapat bantuan, maka Pak Ahmad mesti jadi. Bukan kata aku tak salah, aku cuma bertanya saja. Maka Pak Ahmad mesti menjadi. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Datuk Adat, Ketua BPD Desa Rambah, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Pelaksana, Rektor UPP, anggota DPR RI, Babinsa, Mursyid Tuan Guru, Datuk Menaro, pimpinan perusahaan, tokoh adat, tokoh DMI. Saya kasih tahu kepada seluruh panitia yang membuat acara tabligh akbar, tirulah macam yang dibuat di Simpang Kumuh. Kadang awak ceramah tidak tahu siapa yang dihormati, tidak ada ditulis. Tapi di Simpang Kumuh aku tinggal membaca. Lah dapet saya. Kuenya bukan main banyak, tapi masih berbungkus plastik. Bunga-bunga pun mantap, tapi plastik juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir bersama kita Bapak Rektor UPP, doktor di UPP 15 orang, jurusan di UPP ada 18 yang sudah terakreditasi, dan di sana ada 4.000 mahasiswa. Mendaftarlah segera ke Universitas Pasir Pangarayan. Kok Ustadz bisa tahu? Kok bisa ingat? Tadi aku disuruh membuat video endorse. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Rabu, besok hari Kamis, besok malam nisfu Sya'ban. Sebab besok tanggal 14 Sya'ban, azan maghrib besok berkumandang, maka masuklah malam 5 boleh. Besok jam 6.30 azan berkumandang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Simpang Kumuh masih terdengar azan? Masih ada toa? Alhamdulillah. Ini minyak goreng hilang, solar hilang, toa hilang. Maka besok habis sholat maghrib, dalam kitab Syazarat min Fadail Lailatin Nisfi min Sya'ban, ditulis oleh Syekh Muhammad Hasanin Makhluf, ulama dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ditahqiq kitab ini oleh Syekh Saifuddin, cucu dari Syekh Najmuddin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah Mesir, mengatakan habis sholat maghrib malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Siap? Pertama baca Yasin niatnya panjang umur. Amin. Untuk niat panjang umur, mudah-mudahan suami ibu soleh, sehingga dia besok, ya Allah suamiku yang soleh, yang baik hati, yang belanjanya selalu banyak, ini panjang umur. Tapi kalau tidak, lakiku yang jahat ikut copeklah mati. Yang pertama niatnya panjang umur. Yang kedua niat supaya dijauhkan dari bala malapetaka, bencana dan musibah. Yang ketiga niat supaya tidak bergantung kepada orang lain, bergantung dengan jabatan pensiun, bergantung dengan sawit trek, bergantung dengan gotah hujan, bergantung dengan laki dilarikan pelakor, bergantung dengan bini, bergantung dengan tetangga, hari ini kawan besok menjadi lawan. Bergantunglah kepada dia. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Meminta bergantung kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi esok baca Yasin. Yang pertama niat panjang umur. Yang kedua niat supaya jauh dari malapetaka, bencana, musibah, bala. Yang ketiga niat supaya tidak bergantung dengan makhluk, tidak bergantung dengan manusia, hanya bergantung hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Bisa baca Yasin dari maghrib ke isya 3 kali? Bisa, tapi baca jangan copet-copet, jangan mentok. Dulu di dokek rumah saya selalu musik. Sini dong, abang ponek menggendong. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baca Yasinnya besok habis maghrib, baca pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Insya Allah 3 kali dari maghrib ke isya selesai. Amin. Saya besok baca Yasin 3 kali habis maghrib dengan keluarga, dengan santri-santri, dengan anak-anak pesantren. Membaca itu sambil berdoa untuk diri, untuk anak dan istri, untuk omak ayah, untuk tetangga, sahabat, kerabat, dan untuk kita semua. Sahabat di Simpang Kumuh juga, maukah mendoakan Ustadz Somad? Doakan besok supaya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doakan juga Pak Ahmad berkat malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya. Amin ya rabbal. Malam nisfu Sya'ban hadisnya sahih, tidak diragukan lagi. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Jarang-jarang malam nisfu Sya'ban tepat malam Jumat. Ada malam Jumat tak nisfu Sya'ban, ada malam nisfu Sya'ban tak malam Jumat. Bertepatan malam nisfu Sya'ban dengan malam Jumat. Mudah-mudahan umur kita sampai besok insyaallah. Tidak semua sampai hidup besok, bisa jadi nanti malam mati. Ittala Allah ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua manusia besok malam diampunkan Allah dosanya.
illa kecuali dua orang. Ada dua orang yang tidak diampunkan Allah dosanya. Yang pertama, limusyrikin, orang yang syirik, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Alhamdulillah orang Rokan Hulu tidak ada lagi yang menyembah kayu, tak ada lagi yang menyembah batu, tak ada lagi yang menyembah hantu. Semuanya menyembah la ilaha. Berkat Tuan Syekh Mursyidin kita, mereka bertahlil malam tujuh, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka berzikir Allah Allah di dalam jantung tak henti, paling tidak 5.000 kali sehari semalam. Allah 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, lidah tak bergerak, hati mereka tak putus, supaya jangan sampai menyembah brondol. Mintanya kepada Allah, tapi takut sawit hilang, berarti Tuhannya brondol. Mintanya kepada Allah, takut duit tak datang karena gotah tak kering, berarti Tuhannya gotah. Berarti sholatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin gotahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala. Itulah mengapa mereka tancapkan ke tangkai jantungnya Allah 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 Allah, supaya apapun yang terjadi tetap mengadu kepada Allah. Ini tauhid, sebenar-benar tauhid. La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Tapi tetap usaha. Bukan berarti dengan ceramah ini Allah lalu besok tidak berusaha. Menanam karet bagus, menanam sawit bagus, tanam sawit sama karet bagus. Kau kenapa tak ke masjid lagi? Imam tuh selalu minta hujan Pak Ustadz, karena dia nanam sawit. Aku tak mau hujan, aku nanam gotah. Doanya semuanya baik, minta apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada usaha dan ikhtiar. Insya Allah masyarakat Rokan Hulu sudah selamat dari syirik, sehingga malam nisfu Sya'ban nanti doanya terkabul. Amin. Yang kedua yang tidak dikabulkan Allah doanya besok malam, malam nisfu Sya'ban, limusyahid, orang yang belum berdamai dengan tetangga, orang yang masih bermusuhan dengan keluarga. Tetangga renovasi rumah baru, domam. Tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi. Tetangga pakai gelang baru, naik jantung koroner. Tetangga bebini baru, mati. Bersihkan hati, bersihkan jantung, bersihkan semua darah hitam, bersihkan semuanya dengan zikir, lalu kemudian perbaiki silaturahim. Jadi yang dibuat Pak Ahmad ini, tadi kami berada di mana tadi Pak Ahmad? Usau. Habis dari Usau ke Simpang Kumuh, lalu kemudian nanti di jalan pulang sekali lagi. Habis maghrib, ini sebenarnya adalah silaturahim. Karena kalau tidak dibuat begini tak jumpa saya dengan Pak Rektor UPB. Kalau tak dibuat di sini tak jumpa saya dengan Datuk Bendaro. Kalau tak dibuat begini tak jumpa saya dengan Khalifah Mursyidin Tarekat Naqsabandiyah. Kalau tak dibuat begini tak berjumpa saya dengan bapak dan ibu saudara sekalian. Maka ini adalah menyambung tali silaturahim. Yang pakai tenda alhamdulillah, tak ada tenda pakai payung, tak ada payung pakai kardus, kardus tak ada pakai koran, koran diembus angin tahankanlah. Yalah Ustadz, enak aja ceramah di atas itu kan dingin, di atas nih sama panasnya macam di bawah, panas pula di atas nih lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berpanas-panas kita di Simpang Kumuh ini, insya Allah di padang mahsyar nanti kita teduh. Amin. Kenapa begitu? Karena ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan, ada tempat bernaung, ada tendanya. Padahal di padang mahsyar panas, sejengkal matahari dari ubun-ubun. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah.
Berkawan karena jabatan, begitu pensiun pertemanan pun berhenti. Berkawan karena harta, kalau kawan sudah jatuh miskin tak sedap lagi berkawan. Tapi kalau berkawan bersahabat karena Allah, sampai ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Saya yakin dan percaya ibu-ibu ini berkawan sama-sama wirid yasin, sama-sama pengajian, sama-sama sore, sama-sama berangkat dari rumah. Bapak juga begitu, sama-sama senasib sependeritaan, sama-sama ngantri solar, sama-sama mencari minyak goreng. Tapi insya Allah semuanya karena Allah, semuanya lillah, terasa ringan beban di hati. Semua kita semua akan bersama. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita semua akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Habis sholat isya tidur. Besok malam habis sholat isya tidur. Oh, saya tak siap tidur nih Pak Ustadz. Hilang sinetron 2, drama Korea 1. Kenapa besok malam cepat tidur? Supaya bangun malam tahajud. Malam itu 9 jam, potong 6 tinggal 3. Yang 3 itulah yang disebut dengan sepertiga malam. Ustaz, apa waktu yang paling afdal tahajud? Sepertiga malam. Sepertiga malam itu bila Pak Ustaz? Entah. Diawali dari setelah isya. Habis isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 azan subuh. Jadi 9 jam potong 6 tinggal 3. 9, 10, 11, 1, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 6 jam tidur. Jam 3, jam 4, jam 5. Selama 3 jam ini diisi dengan ibadah sunnah. Bangun malam yang pertama kali sholat sunat wudu. Sholat sunat apa? Wudu, bukan nasi wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya Nabi memanggil Bilal. Bilal kesini sebentar Bilal. Sami'tu dafana alaika bayna yadayya fil jannah. Aku dengar suara selopmu, suara sendalmu. Padahal Bilal masih di atas dunia, suara selopnya sudah didengar Nabi di surga. Makanya kalau ada bapak ibu sholat di masjid selopnya hilang, sabar, berarti udah masuk surga duluan. Ku dengar suara selopmu di surga, hai Bilal. Apa amalan engkau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Setelah selesai sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, bukan tauco. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Selesai sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sesudah itu sholat sunat hajat. Hajatnya biar supaya urusannya mudah. Hajatnya supaya dapat jodoh yang soleh dan solihah. Hajatnya supaya dapat anak. Hajatnya supaya lulus ujian. Hajatnya supaya macam-macam hajat manusia. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, rambut sama hitam isi kepala, macam-macam. Walaupun jilbab ibu sama-sama putih, tapi hajatnya beda-beda. Yang satu hajatnya biar supaya tanahnya lunas, yang satu lagi hajatnya biar supaya jilbabnya lunas. Ustadz ini menyindir ya? Tidak, orang Simpang Kumuh semua jilbabnya cash and carry. Amin. Nah, usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Hajatnya cukup ucapkan dalam hati, minta kepada Allah. Setelah itu ditutup dengan sholat witir. Seelok-elok witir 2 salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Di sujud terakhir minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jangan dicakapkan di mulut, takut sholatnya batal. Dalam hati saja, sujud lama-lama.
Ustadz, bini saya sujudnya lama betul, kata lakinya. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Bukan sujud, ketiduran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggap besok malam itu malam yang terakhir, karena tahun depan nisfu Sya'ban akan datang. 2024 datang, 2025 datang lagi. Tapi kita belum tentu ada. Siapa di antara kita yang menjamin? Berapa banyak kawan kita meninggal demam panas, kena corona, macam-macam. Corona pulang, datang COVID, COVID pulang, datang lagi emaknya, namanya Omikron. Tapi insya Allah kita semua sehat walafiat. Amin. Kenapa kita masih hidup? Kenapa kita masih tegak? Kenapa kita masih sehat? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Diciptakan Allah, ada yang hidup, ada yang mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Yang paling mulia bukan yang di atas pentas, yang paling mulia bukan yang di bawah tenda, yang paling mulia bukan yang punya mobil mahal, yang paling mulia bukan yang berseragam. Yang paling mulia adalah yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Abdul Somad belum tentu paling mulia. Man katsura kalamuhu katsura sahtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kami bertiga, protokol, Pak Ahmad dengan saya, siapa yang paling banyak salahnya? Ustaz Somad lah yang paling banyak. Iya, makanya ini tak banyak cakap, sebentar lagi berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunggu azan subuh, maka banyak-banyak beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, paling panjang, terpanjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau hafal baca, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Tapi membacanya pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak orang sekarang beristighfar, tak jelas apa yang dia baca, zikirnya tak jelas, tasbihnya tak jelas, tahmidnya tak jelas, takbirnya tak jelas, macam mengulum bakwan panas. Banyak orang sekarang bangun malam, tapi amalnya tak jelas. Bangun malam, nonton TV, bangun malam, nonton bola, bangun malam, main gaple, bangun malam, dibuka catatan malaikat, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, keterangan kencing. Tak pernah bangun bersimpuh sujud. Maka besok malam Jumat, khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah, malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, sampai hari Jumat sebelum matahari tenggelam, sejak besok malam, siang Jumat, sore Jumat, petang Jumat, habis asar sampai matahari tenggelam, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Yang sudah mengamalkan alhamdulillah, yang belum mengamalkan setelah Ustadz Somad sampaikan insya Allah, yang sudah dikasih tahu tak juga mau mengamalkan inna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan-amalan banyak betul amalan besok malam nih Pak Ustadz. Bagaimana kami menulisnya? Tak usah ditulis. Bagaimana kami mengingatnya?
aku pun tak ingat. Jadi gimana kami bisa ngulangnya? Ini kan ceramah direkam. Nanti sampai ke rumah ulang balik. Di mana bisa kami tengok? Buka channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Dengarkan baik-baik. Oh, ini amalan-amalan besok. Supaya kalau kita mati nanti tak menyesal. Karena kita semua akan mati. Mimdate mata ya bawati. Modar. Mimdate mata ya bawati. Mati. Tidak ada yang kekal abadi. Mana orang-orang kaya di Rokan Hulu meninggal. Mana pejabat-pejabat Rokan Hulu meninggal. Mana sultan-sultan kerajaan Rambah, kerajaan Tambusai meninggal. Mana pahlawan-pahlawan orang-orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Orang Rokan Hulu namanya baik-baik, betul. Syekh Abdul Wahab Rokan. Orang mana? Rokan Hulu. Tuanku Tambusai. Orang mana? Rokan Hulu. Dr. Ahmad MSI. Orang mana? Rokan Hulu. Saya ceramah di Bang Riau Kepri. Dulu jadwal saya ceramah sore. Lambat sampai. Begitu sampai, apa kata masyarakat? Ustadz jam berapa dari Pasir? Disangka mereka saya orang Rokan Hulu. Saking seringnya ceramah di Pasir Pangarayan. Jadwal saya paling banyak di antara 12 kabupaten di Pasir Pangarayan dan sekitarnya. Dulu. Sebelum nama kena coret 2016. Sesudah itu jarang-jarang datang. Sekarang dibawa Pak Ahmad lagi sebulan sekali. 1 hari khusus. 1 hari 3 tempat. Ceramah pagi, ceramah siang, ceramah malam. 3 kali sehari. Macam makan obat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian habislah hari Jumat. Hari Jumatnya nanti tanggal 15 Sya'ban. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Dah lewat nisfu Sya'ban, tanggal 5 boleh, tidak boleh lagi puasa. Tiba-tiba ibu bapak hari Senin puasa. Ayo kita makan. Aku puasa. Tapi katanya kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh puasa. Ayo kita makan. Aku puasa. Aku yang bayar. Mulai. Tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban bagi 2 orang. Yang pertama, memang tidak pernah dia puasa sunnah sebelumnya. Tiba-tiba dimulainya sesudah nisfu Sya'ban. Itu tak boleh. Yang kedua, puasanya itu bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Adapun bapak ibu yang biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Pak Ahmad ini tak tinggal puasa Senin Kamis. Maka saya pilih ceramah hari Rabu. Karena kalau saya pilih hari Senin, habislah leher saya tak minum. Ustadz, kapan kita ke Rokan Hulu? Hari Rabu. Kenapa? Karena saya pilih Senin Kamis, dia puasa. Saya tak enak kalau tak puasa. Paksa ikut puasa. Puasa terpaksa. Maka nanti kalau tanya, Ustadz hari apa nanti ke Rohul? Bukan Senin, bukan Kamis. Mengelakkan puasa karena Pak Ahmad. Orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Nanti pas hari Senin dia puasa. Boleh apa tak boleh? Capek deh. Dia puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Nanti pas hari Senin setelah nisfu Sya'ban, boleh apa tak boleh? Boleh, karena sudah terbiasa. Yang paham yakin dia boleh katanya. Yang tak paham yakin juga bilang tak boleh. Yang bingung boleh. Kalau terbiasa puasa sunat, maka dia puasa setelah nisfu Sya'ban, hukumnya boleh. Siapa lagi yang boleh puasa setelah nisfu Sya'ban? Puasa qadha. Puasa qadha, bukan kata.
Qadha, bukan kobo. Itu cuci tangan, mengganti puasa-puasa yang lalu. Anak-anakku sekalian, kalian pikir kalian ini datang ke Simpang Kungu, ke Rokan Hulu, langsung turun dari planet Mars? Kalian dikandung emak kalian 9 bulan 10 hari, 30 hari dia tak puasa. Kalian disusukannya 2 tahun. Tahun pertama dia tak puasa 30 hari. Tahun kedua dia tak puasa 30 hari. Satu anak emak kalian tak puasa 90 hari. Pas mau digantinya, adik kalian pula menyusul 12. Berapa banyak puasa omak-omak ini tinggal? Ya kan, Bu? Ya. Mengakui, Bu. Ya, tadi. Maka inilah kesempatan di akhir-akhir ini mengganti puasa. Maka mengganti puasa qadha yang tinggal. Kenapa Ustadz selalu kalau cerita qadha ibu-ibu? Karena ibu-ibu ada takdir Allah sebulan 7 hari tak puasa. Karena ibu-ibu ada takdir Allah mengandung 30 hari tak puasa. Karena ibu-ibu ada takdir menyusukan 30 hari tak puasa. Tapi itu semua amal yang luar biasa. Karena ibu dapat 3, Ustadz Somad cuma dapat 1. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibu, ibu, ibu. Kami laki-laki cuma dapat 1. Walaupun Doktor Haji Ahmad MSI, walaupun Syekh Mursid, cuma dapat 1. Walaupun Rektor UPP, cuma dapat 1. Kalian perempuan dapat 3. Laki-laki yang mau dapat 3, cobalah yang 3. Coba mengandung, coba menyusukan, coba melahirkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan di akhir Ramadan. Kita tunggu pengumuman dari Menteri Kementerian Agama. Kebetulan Pak Dr. Haji Ahmad MSI, anggota DPR RI Komisi 8, membawahi Kementerian Agama. Beliaulah nanti yang akan memberikan arahan. Setelah itu Kementerian Agama pun mengumumkan sidang isbat kapan kita jatuh 1 Ramadan. Berdasarkan penampakan anak bulan. Anak bulan itu namanya hilal. Kalau bulannya bulat namanya badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Dua sudah jadi nama orang Indonesia. Badarudin sama Hilaludin. Hilal itulah nanti yang paling dicari orang menjelang 1 Ramadan. Maka kalau ada nama laki ibu hilal, jangan suruh dia keluar rumah. Setiap nampak, besok puasa. Kenapa? Aku udah nampak hilal. Berdasarkan penampakan anak bulan dari 2 saksi yang sudah disumpah. Saksi ini bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah menengok anak bulan. Anak bulan itu nampaknya sore-sore, antara 5, 10, 15 menit. Nampak dia di sebelah matahari tenggelam, nampak anak bulan. Maka diumumkanlah, yang boleh menyaksikan itu orang yang sudah disumpah. Maka disebut dia dengan saksi tersumpah. Matanya sudah diperiksa. Sebab ada juga orang mengaku menampak anak bulan. Aku sudah nampak anak bulan. Cuma dia sendiri aja. Yang lain tak ada. Saksi mesti 2 orang laki-laki yang sehat matanya. Ada orang mengaku menengok bulan. Yang lain tak ada nampak. Ada kawan-kawan yang lain nampak. Enggak, aku seorang. Sudah periksa, rupanya bulu matanya jatuh. Di Pasir Pangarayan tidak ada teropong untuk menengok anak bulan. Dipasang teropongnya di Pekanbaru, harganya 50 juta. Teropong yang bisa menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit, nampak asok, nampak gaji 3 boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang Aceh sampai Papua Timur Indonesia, maka dipasang ratusan saksi. Kita tinggal tunggu saja. Setelah itu diumumkan berdasarkan penampakan 2 orang saksi nampak anak bulan, maka besok jatuh 1 Ramadan. Maka malam itu kita sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud
Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita pun beramai-ramai tarawih. Ini ibadah yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Biasanya petang Ramadan kita pun beramai-ramai mengambil limau segala limau, limau nipis, limau purut, limau jeruk segala jeruk, dipotong diracip halus, dipotong pakai miang pula, dipotong pakai mayang, dipotong pakai mayang dari pohon pinang, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tempat tanah terbuat dari tanah liat, lalu kemudian dimasak dengan bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam, harum semerbak, dipakaikan mandi sore-sore untuk menghilangkan. Pakailah sari jeruk nipis, menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit, menutupi pori-pori Anda. Kata orang di TV, kalau bahasa kitanya daki. Apa yang bilang daki? Itulah mengapa mesti pakai limau, mengapa pakai jeruk. Kenapa? Karena orang dulu belum punya sabun, belum punya deterjen, belum punya sampo. Maka dimasaklah limau ini, lengkap dengan bunga-bunga yang harum, lengkap dengan bunga pandan, lengkap dengan daun pandan, lengkap dengan mayang upih-upih dari pohon pinang, dimandikan, digosok ke kulit, supaya malam itu surau langgar musola wangi harum semerbak. Zaman dulu belum ada parfum minyak wangi. Itu beda orang dulu. Orang dulu wanginya asli original. Orang sekarang 3 hari tak mandi. Harum semerbak. Malam sholat tarawih. Bayangkan kalau orang dulu tak mandi belimau. Malam itu sholat tarawih. Kipas angin tak ada. Parfum minyak wangi tak ada. Maka langgar surau musola bau ikan salai. Ini kebudayaan lokal. Kalau ada orang mengharamkannya, membid'ahkannya, tak boleh belimau. Hukum mandi, hukumnya sunat. Belimau, harum-haruman semerbak wangi. Malaikat suka pada yang wangi-wangi. Lalu kenapa ada yang mengharamkan belimau? Yang haram bukan belimaunya, yang haram bukan mandinya, yang haram bukan bunganya, yang haram adalah baduo dia tewan. Anak lajang, anak gadis, pebonceng-bonceng pergi ke pemandian. Mandinya tak salah, tapi buat maksiat dosa menjelang bulan mulia turun. Bapak ibunya insya Allah tak lagi mandi belimau ikut anak-anak muda. Tapi anak gadis, anak lajang kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ya. Mak, izin mau pergi sama Yayang. Tidak. Ustadz Somad sudah ceramah di Simpang Kungu. Tidak boleh pergi. Alah, sebentar aja pergi. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Ayolah. Jangan, Bu. Jangan izinkan, Pak. Jangan izinkan, Bu. Jangan izinkan, Pak. Kenapa? Karena kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau mandi belimau dengan anak Pak Haji. Sekali tidak sampai hari kiamat. Tidak. Pulang. Datang ibu dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah masalahnya. Kalau kita pernah buat salah, kita pernah buat dosa, jangan diwariskan ke anak-anak lajang kita. Jangan diwariskan ke anak-anak gadis kita. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kamu semua akan disoal, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menengok anak-anak lajang Simpang Kumuh yang baik-baik, tidak ada anak lajang Simpang Kumuh yang pacaran-pacaran, semuanya baik-baik. Betul? Tengoklah anak lajang, tengok. Panas-panas mereka mendengar tausiah, lengkap dengan es krimnya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak soleh dan solehah. Laki-laki di sana, perempuan di sana, yang pacaran-pacaran mudah-mudahan putus.
Langsung putus kita yang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apa ada yang bisa menjamin bahwa kita sampai ke bulan Ramadan? Yang menjamin tolong angkat tangan. Tak ada yang bisa menjamin. Lalu siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah niat. Siapa yang berniat masuk Ramadan, dibersihkannya pakaiannya, dibersihkannya rumahnya, dibersihkannya badannya, dibersihkannya hatinya, niat masuk Ramadan, tak sampai dia ke Ramadan, maka niatnya sampai. Innamal a'malu binniat. Segala amal dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka nanti berniat di malam itu. Dari sekarang sudah niat masuk Ramadan. Malam pertama Ramadan, nawaitu sauma syahri Ramadan. Aku niat puasa 30 malam bulan Ramadan. Supaya kalau terlupa satu malam, mana tahu lupa terlambat, tapi biasanya habis sholat tarawih kita diingatkan Bilal, naulis som rahimakumullah. Nawaitu soma wadin ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Masalahnya dia tak sholat tarawih. Kalau diingatkan oleh imam, dia sholat tarawih, masih berniat. Tiba-tiba bangun pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana bisa makan sahur lagi? Pas terbangun 5 menit lagi menjelang azan, masih bisa. Ambil nasi, ambil gulai, ambil anyang, ambil sambal belacan, blender. Ambil pipet yang besar. Selesai. Mana sempat mengunyah lagi? 20 kali kunyah pula. Assalatu wassalamu alaik. Tidak ada jalan lain kecuali menelan. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada barokah. Jangan sampai tak sahur. Ini banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Sesudah dia masak, dia kasih suaminya, anaknya. Papa, anak-anak silakan makan. Mama nggak makan, diet. Rupanya 2 piring udah habis di dapur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahur bukan hanya sekedar makan, tapi sahur ada makna. Membiasakan duduk ngobrol dengan anak. Banyak sekarang ibu-ibu tak lagi punya kesempatan ngobrol dengan anak. Ngobrol dengan anak, anaknya main handphone. Anaknya ngobrol dengan emak, emaknya main handphone. Emaknya ngobrol dengan anak sama bapak, bapaknya main handphone. Keluarga sudah kehilangan. Maka pada waktu makan sahur, dia duduk bersama. Orang yang puasa badannya lemas, gula tak masuk, maka pada waktu sahur yang paling bagus dia bersahur dengan korma. Dan saat berbuka juga dia berbuka dengan korma. Kenapa? Karena ini usus panas. Usus panas, lapar, kering, diisi dengan es. Bayangkan knalpot sepeda motor yang panas, disiramkan air es, meletup. Maka yang paling bagus adalah kurma. Di bulan Ramadan semua mau kita minum. Di bulan Ramadan menengok payung merah macam semangka. Menengok payung hijau macam melon. Maka pada saat Ramadan semua mau ditelan. Menengok sungai Batang Lubuh habis rasanya mau diminum. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya di bulan Ramadan ini semua azan itu mirip azan maghrib. Di saat Ramadan datang, disitulah setan-setan dibelenggu. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Lakinya pun datang kepada bininya, Dek, masakan abang soto? Bulan puasa nih bang, tak boleh. Setan kan dibelenggu. Memang setan dibelenggu deh, tapi abang udah jadi setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna setan dibelenggu?
kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, manusia itu jahat karena dua. Yang pertama karena godaan setan, yang kedua karena godaan hawa nafsu dirinya sendiri. Jadi kalau setan dibelenggu, ada orang jahat, ada orang nakal, ada orang kasar. Kalau yang begitu, yang jahat itu setan apa dirinya? Aduh. Setan dibelenggu, setan diikat, setan dikerangkeng. Tiba-tiba dia jahat, dia nakal. Yang jahat itu setan apa dirinya? Dirinya jahat. Sesungguhnya yang bawaan jahat itulah dirinya. Tapi yang selalu disalahkan adalah sikit-sikit setan, sikit-sikit setan. Kata setan, aku tak salah. Kadang kasihan juga gitu sama setan. Nanti dibuat orang namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan tertuduh, terdakwa, teraniaya. Makna yang kedua, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, saking kan kuatnya iman orang yang berpuasa, seakan-akan setan terbelenggu. Diajaknya makan, tak mau. Diajaknya minum, tak mau. Diajaknya buat dosa, tak mau. Maka kata setan, aku saking kuatnya iman orang ini, aku seperti terbelenggu. Anak-anakku kan puasa, nanti puasa kan? Ragu dia, puasa benar. Ustadz dulu waktu masih kecil puasa, kecuali 5 hari terakhir, boleh tak puasa? Kenapa? Mencicipi kue hari raya. Tapi ada anak-anak, jangan macam Ustadz Somad dulu tak puasa di hari-hari terakhir, tetap puasa. Kenapa? Walaupun belum balik, walaupun masih kecil, Allah bisa karena biasa, membiasakan diri berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini terwujud karena niat Pak Ahmad. Saya sebetulnya udah tak sanggup lagi datang keliling, karena hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya keliling dari Sabang sampai Papua, ke Medan 2 kali, ke Aceh 2 kali, ke Jakarta 3 kali, ke Banjarmasin 2 kali, ke Maluku 2 kali dalam setahun. Saya bilang saya tak sanggup lagi untuk keliling Riau, Pak Ahmad. Kata Pak Ahmad, Ustadz kasih aja saya 1 hari dalam sebulan. Oke lah kalau gitu. Pak Ahmad ini tak bisa bilang tidak, karena dia ibarat mobil tak ada gigi mundurnya, maju. Jadi ayolah sehari lah Pak Ahmad. Oke, itulah datang saya sehari dalam sebulan. Dibawa Pak Ahmad keliling. Sampai kapan ini? Sampai Pak Ahmad duduk jadi gubernur. Ini berat juga tanggung jawab saya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak sahabat punya kawan di Pekanbaru, di Dumai, di Bagan Siapi-api, kontak mereka semua, kirim foto-foto saya dengan Pak Ahmad tadi. Kalau mereka bertanya, apa acara ini? Acara menyambut Ramadan. Kenapa Ustadz Somad dengan Pak Ahmad? Karena Pak Ahmad jadi gubernur, didukung oleh Ustadz Somad. Bisa dia mendukung Pak Ahmad, tapi dia kurus. Bisa karena kami bantu dari Simpang Kumuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin saya kalau sudah bertakbir orang Simpang Kumuh, apalagi takbirnya kepanasan, itu luar biasa. Dimulai tadi jam 4, dimulai tadi jam 3, sekarang sudah jam 4, 60 menit kita bersama. 60 menit ini bernilai amal soleh insyaallah. Di akhir majelis, mari kita berdoa di hari baik, bulan baik, hari Syaban, bulan Syaban, menyambut Ramadan. Mudah-mudahan segala yang kita niatkan disampaikan Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, kerahmatan, kebaikan, keberkahan kepada seluruh jamaah Simpang Kumuh yang hadir ini ya Allah. Allahumma tawil umurahum, panjangkan umurnya. Wa barik lahum fi rizqihim, berikan berkah pada rezekinya. Wa barik lahum fi ahlihim wa auladihim, berikan berkah pada keluarga dan anak cucunya. Allahumma tawil umura masyayikhina
para mursyid tarekat Naqsabandiyah, panjangkan umur mereka ya Allah. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya ya Allah. Barik lahum fi amali, berikan berkah pada zikir-zikirnya melimpah ke kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangan kuburnya. Bil khusus saudara kami, abang kami, Bapak Ucok Parla, Parlaungan Sregar ya Allah. Saudara-saudara kami yang berhadir di majelis ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Jadikan anaknya anak-anak para penghafal Quran, para mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina umat kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali ahbabina semua orang yang menyayangi kami, wali masyaikhina tuan-tuan syekh para mursyid-mursyidin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.